Kita berdoa siap. Hormat roh. Tegak roh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jangan pengen enggak ada yang ingat? Berapa lagi ya, Syekh? Insya Silakan kehadiran. Kelihatannya masih banyak di antara semuanya yang enggak masuk. Apa kabarnya? Adwa? Agak sakit, Bu. Sakit. Sudah itu. Ihsan mana? Ihsan apa kabarnya? Mengikuti perlombaan. Ya, Bu. Bagi yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Bagi yang mengikuti perlombaan semoga menang dan membawakan medali emas seperti kakaknya kemarin. Siapa? Nah, Kakak Aliza dengan Bang Batia mendapatkan medali emas di sudah di tingkat nasional. Mari kita ikuti menyusul kelasnya satu yang lainnya. Amin. Nah, minggu kemarin kita udah mempelajari tentang materi asuransi syariah. Nah, apa itu asuransi syariah? Apa yang diingat? Oke. Asuransi yang mengikuti ketentuan-ketentuan Al-Quran. Asuransi yang proses atau prosedurnya mengikuti atau sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis atau syariat Islam. Sekarang kita masuk ke materi baru yaitu perbankan syariah lagi. Tidak ada yang tahu apa itu perbankan syariah. Bank tahu apa itu bank? Kalau kita nabung pasti ke bank supaya tabungan kita aman. Tapi kalau kita nabung di celengan nanti diambil lagi sama maling atau adiknya bisa di rumah mempermainkan celengannya kan. Atau Nanda sendiri kalau kepepet mau jajan tak dikasih orang tua uang jajannya bisa diasur ngambil celengannya. Tapi kalau di bank kita menabung insya Allah aman. Sudah ada yang selama ini nabungnya di bank syariah? Belum. Kenapa? Mana yang bagus, bank konvensional atau bank syariah? Syariah. Jawabannya syariah, tapi kok nabungnya enggak di bank syariah? Enggak tahu. Nah, sekarang kita pelajari supaya kita tahu nanti mana yang bagus kita, apakah nabung di bank konvensional atau bank syariah. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba lihat baca apa tujuan pembelajaran yang pertama.
Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional berdasarkan prinsip syariah. Tahu kan? Jadi kita dengan mempelajari perbankan syariah, kita mengetahui apa beda antara bank syariah dengan bank konvensional, bank umum. Bank konvensional itu bank apa saja? Kalau yang ada di soal untuk ini misalnya, yang tidak ada embel-embel atau label-label syariah. BNI, BRI, apalagi? Nagari, Mandiri, BCA. Sementara yang ada bank syariahnya, BSI ada? Ada Bank Syariah Indonesia. Tidak ada yang bergabung atau nabung di BSI? Bank Nagari kita udah syariah kan? Bank Nagari yang berada di kota Sawalunto? Sudah. Berarti udah syariah tuh. Tujuan pembelajaran yang kedua. Daerah. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan produk-produk perbankan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah serta perbedaan dalam penerapan setiap akad. Berarti dengan mempelajari perbankan syariah, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan produk-produk apa yang terdapat dalam bank syariah itu. Tujuan pembelajaran yang ketiga. Apa yang ketiga? Peserta didik dapat memberikan contoh penerapan prinsip bagi hasil dan larangan riba dalam kegiatan perbankan syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Jadi peserta didik memberikan contoh penerapan prinsip bagi hasil. Kalau di bank syariah berarti sistemnya bukan sistem bunga tapi bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Nanti kita masuk materinya itu. Tujuan pembelajaran selanjutnya. Ain? Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok proyek untuk membuat produk kreatif, yaitu infografis, simulasi, atau presentasi yang menjelaskan konsep perbankan syariah. Jadi tujuan selanjutnya peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok proyek. Berarti nanti kita akan menghasilkan proyek. Jadi model pembelajaran kita hari ini yaitu model PJBL, Project Based Learning. Jadi itu kita membuat sebuah proyek dari pembelajaran kita. Nanti kita akan bagikan atau tentukan kelompok-kelompoknya. Kelompoknya nanti sesuai dengan gaya belajar Ananda masing-masing. Ada yang memiliki gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Coba pembelajaran selanjutnya. Silakan kita lihat. Peserta didik mampu menganalisis kasus-kasus perbankan syariah dalam dunia nyata dan mencari solusi yang inovatif berdasarkan hukum syariah. Itu saja pembelajaran selanjutnya. Masih ada yang lain? Arif? Tujuan pembelajaran peserta didik menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan proyek dan tanggung jawab dalam menyajikan hasil belajar dengan tepat waktu. Berarti kita dituntut untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Kalau kita disiplin, berarti nilainya bagus. Sekarang ada pertanyaan semantiknya. Apa pertanyaan yang pertama itu? Apa yang Apa yang Anda ketahui tentang bank syariah? Apakah Anda pernah berinteraksi dengan bank syariah sebelumnya? Yang kedua, apakah satu dulu? Apakah yang Anda ketahui tentang bank syariah? Tidak ada yang tahu? Apakah yang Anda ketahui tentang bank syariah? Bank yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Apakah Anda udah pernah berinteraksi sebelum ini? Belum. Tahu kan? Nah, tapi tidak mengikuti. Nah, insya Allah setelah kita belajar materi perbankan syariah ini, dari bank konvensional saldo kita transfer ke bank syariah. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda mengapa ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional? Apa yang membedakan keduanya? Tahu?
Mengapa ada perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah? Ya. Apa yang membedakan keduanya? Ada yang tahu? Enggak. Tapi tahu apa yang perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional? Antara Bank Nagari Syariah, antara BRI Syariah, antara BNI Syariah dengan BRI biasa. Kalau bank syariah sistem pengelolaannya menurut hukum syariat Islam, kalau bank konvensional Tidak, dia memakai sistem bunga. Kalau syariah dia memakai bagi hasil, ada namanya tadi murabahah, mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, apakah menurut Ananda bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional di pasar modern saat ini? Bisa? Nanti kita tunjukkan, kita pelajari apakah nanti bisa bank konvensional bersaing dengan bank syariah di pasaran modern sekarang ini. Nah, ini bentuk tugas proyeknya. Nanti sebelum kita masuk ke tugas proyek, materi udah ibu share di WA group. Nah, sesuaikan, bacalah materi itu beberapa menit dulu. Silakan nanti pilih bentuk proyeknya sesuai dengan gaya belajar Ananda. Ada yang belajar visual, ada yang gaya belajarnya auditory, ada gaya belajarnya kinestetik. Dan materi pun udah ibu bedakan itu. Yang video berarti untuk ada YouTube yang di-share di grup, berarti untuk gaya belajar Anda yang mana materinya? Visual. Yang buku paket digital, Ananda yang memiliki gaya belajar auditory. Dan ada PPT nanti, itu Ananda yang memiliki gaya belajar kinestetik. Berarti sesuaikanlah proyeknya nanti dengan gaya belajar. Mau pilih yang mana? Pilih per kelompok itu masing-masing 4 orang peserta. Ini ada video pendek yang akan kita share. Mari kita tonton video ini. Prosedur di teller bank syariah. Nah, sekarang kan udah selesai dibaca materinya? Sudah. Silakan Ananda duduk berkelompok maksimal 4 orang masing-masing kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Teman-teman, ngambil gaya belajar yang mana? Pertama, visual. Hafiz dan kawan-kawan, kelompok belajar kayaknya auditory. Ain dengan teman-temannya kinestetik. Silakan kerjakan tugasnya sesuai dengan gaya masing-masing. Tadi kan sudah dijelaskan apa yang akan dibikin. Masih ingat? Masih. Silakan bekerja. Ada kendala? Baik, ada kendala tentang materi atau tugasnya? Tidak aman. Tidak aman. Gimana, Farida? Aman? Ada yang perlu dibantu? Belum. Silakan bekerja sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, dan apa yang mau dikerjakan?
Baik, Bu. Ibu udah ada yang tahu atau WA chat pribadi aja? Chat aja. Kalau email 5.000 mau ditampilkan lewat email itu email Ibu. umirisnawati77@gmail.com. Kalau mau chat pribadi silakan 0812 setelah dikirim minggu depan insya Allah kita presentasikan masing-masing kelompok. Alhamdulillah selesai materi kita hari ini dengan kerjasamanya yang bagus dan bersemangat dalam PBM kita. Mari kita kasih aplaus buat karena dari tadi udah bekerja dengan sesama. Sekarang ikuti testing yang akan kita lakukan. Apa biasanya? Yang kemarin aja. Selamat pagi, akhirnya. Satu kali. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Allahu Akbar. Selamat siang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat sore. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sudah semangat kayaknya dah. Sakit tangannya. Kali Bu. Tangannya yang nggak bisa disemangatkan. Selamat malam. Selamat sore. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat siang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat pagi. Allahu Akbar. Terima kasih. Gimana perasaannya hari ini? Senang dan gembira. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan menambah ilmu kita walaupun hanya sedikit demi sedikit. Dari awalnya belum tahu apa itu bank syariah, sekarang udah mengetahui. Jadi besok kalau ada tabungannya maunya nabung di mana? Bank syariah. Kita usahakan terhindar dari unsur riba, gharar dan maisir kalau di bank konvensional. Tapi kalau bank syariah, insya Allah kita terhindar dari riba, gharar dan maisir. Sesuai dengan tampilan video apa tadi, kita kalau Anda besok ada yang berbakat untuk menjadi petugas bank atau bekerja di bank, itu pakaiannya harus rapi, harus necis. Kalau yang laki-laki kan harus bermake up yang perempuan. Jadi jangan sekarang bermake upnya. Kalau sekarang belum waktunya untuk bermake up. Sekarang biasa-biasa aja. Kalau udah di dunia kerja nanti baru kita dibolehkan untuk bermake up. Memang make up itu kalau dunia kerja suatu apa itu namanya penunjang profesi kita. Jadi sekarang biarlah kita biasa-biasa aja dulu. Besok udah di dunia kerja, kita udah menghasilkan uang sendiri. Silakan bermake up sesuai dengan kebutuhan saat itu. Mungkin itu materi kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi